Baik kawan-kawan proyektor dimana saja berada, bagaimana kabar kawan-kawan hari ini? Semoga kawan-kawan semua senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama saya Arianto Amiruddin Putra dalam segmen religi. Dalam segmen religi kali ini kita akan membahas perjalanan dan biografi satu di antara 4 wanita terbaik sepanjang masa. Ia diberi julukan Az-Zahra, yang berarti wajah yang berseri-seri. Selain julukan itu, ia juga diberi julukan Ummul Hasan dan Ummul Husain. Siapakah dia? Dia adalah anak dari baginda Rasul Muhammad SAW, yang nanti ia akan menjadi penghulu seluruh wanita di surga. Dia adalah Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rizkinya, diberkahi umurnya, amin ya robbal alamin. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang salah satu wanita yang mulia, salah satu dari 4 wanita terbaik di alam semesta. Beliau adalah putri daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau adalah penghulu daripada seluruh wanita di surga dan seluruh wanita di umat Nabi Muhammad SAW. Putri Rasulullah tersebut adalah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah ibu dari cucu Nabi Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau adalah istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fatimah, beliau lahir sebelum Nabi diutus, diperkirakan 5 tahun sebelum Rasulullah diutus. Beliau diberikan julukan Az-Zahra, yang artinya adalah wajahnya yang berseri-seri. Dan beliau juga diberi julukan Ummul Hasan dan juga dipanggil Ummul Husain. Al-Hasan dan Al-Husain, beliau adalah pemimpin daripada para pemuda di surga. Rasulullah SAW menikahkan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib sesudah terjadi perang Uhud. Usia Fatimah yang pada saat itu 15 tahun 5 bulan setengah, dan usia Ali bin Abi Thalib pada saat itu 20 tahun 5 bulan. Fatimah Az-Zahra, beliau adalah anak bungsu Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, dan yang keempat adalah Fatimah Az-Zahra. Yang mana kita tahu bahwa anak-anak Nabi Muhammad SAW berjumlah 7 orang. 6 orang dari Khadijah dan 1 orang bernama Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, yang dihadiahkan Raja Mesir kepada baginda Rasulullah SAW. Sahabat jelajah kisah yang dirahmati Allah, semua anak Rasulullah SAW meninggal di masa hidup Rasul, kecuali Sayyidatuna Fatimah. Fatimah ia meninggal tidak lama setelah wafat Rasulullah SAW. Semua keturunan Nabi Muhammad SAW putus, kecuali dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sahabat jelajah kisah yang dirahmati Allah, salah satu pelayan mengatakan kepada Ali, "Wahai Ali, kenapa kau tidak datang kepada Rasulullah dan melamar Fatimah?" Ali mengatakan, "Apa yang aku punya? Aku tidak punya apa-apa untuk melamar Fatimah. Aku tidak punya mahar untuknya." Lalu pelayannya mengatakan, "Coba engkau datang langsung kepada baginda Rasulullah dan lamar Fatimah. Pasti akan dinikahkan oleh baginda Rasulullah." Kemudian pelayannya itu terus mendesak kepada Ali untuk segera melamar dan menikah dengan Fatimah. Karena banyak dorongan daripada pelayan tersebut, akhirnya Ali radhiyallahu an datang bertemu dengan baginda Rasulullah. Karena wibawanya Nabi Muhammad SAW,
Ketika bertemu Rasul, beliau Ali tidak berani mengucapkan di hadapan Rasulullah. Sampai kata Ali, ketika aku duduk di depan Nabi, mau ngomong, "Ya Rasulullah, aku mau menikah dengan Fatimah." Kata beliau, aku tidak bisa berucap sedikit pun. Satu kalimat pun tak bisa mengeluarkan kata di hadapan baginda Rasulullah. Ali diam saja, tidak bisa ngomong sedikit pun. Kemudian Rasul bertanya, "Wahai Ali, apa yang ingin kau kabarkan kepadaku? Apakah kamu ada perlu?" Ali radhiyallahu an hanya terdiam. Pas Ali diam, Rasulullah tahu dari wahyu. Rasulullah pun mengatakan, "Wahai Ali, apakah engkau datang untuk melamar Fatimah, putriku?" Lalu Ali menjawab, "Iya ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah bertanya, "Apa maharmu untuk Fatimah?" Kata Ali, "Aku nggak punya apa-apa ya Rasulullah." Kata Nabi Muhammad SAW, "Bagaimana dengan baju perang yang pernah aku berikan kepadamu?" Kata Ali radhiyallahu an, "Ada ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan mahar baju perang yang dijual harganya hanya 400 dirham. Bayangkan teman-teman, ini adalah putri daripada Rasulullah SAW. Maharnya dipermudah oleh baginda Rasulullah. Setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra, Ali tinggal di rumah agak jauh dari Rasulullah. Jadi Rasul itu sulit kalau mau bertemu dengan Fatimah. Dan Harisah bin Nu'man, sahabat Nabi, ia tinggal di sebelah rumah istri-istri Nabi. Akhirnya Nabi menawarkan agar Harisah bin Nu'man tukeran rumah. Fatimah pindah di sebelah rumah Nabi dan Harisah bin Nu'man pindah ke tempat yang agak jauh itu. Lalu Harisah bin Nu'man mengatakan, "Baik ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun sangat bergembira. Maka Nabi mengatakan, "Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu." Lalu Sayyidina Fatimah Az-Zahra tinggal di sebelah rumah Nabi Muhammad SAW. Rumahnya sebelahan-sebelahan dengan istri-istri Rasulullah dan mempunyai dua pintu. Salah satu pintu masuk ke dalam masjid dan satu lagi di luar masjid. Maka Fatimah radhiyallahu an, walau hanya di rumah, tapi ia bisa mendengarkan apa nasihat yang disampaikan Nabi di dalam masjid kepada para sahabat. Sayyidatuna Fatimah mempunyai posisi khusus di dalam hati Rasulullah, termasuk salah satu orang yang paling dicintai Rasulullah. Bagaimana tidak, ketika Ibunda Khadijah wafat, yang bisa meringankan beban dan kesulitan Nabi adalah Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah membantu Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Beliau Fatimah juga senantiasa bermusyawarah kepada Nabi, sampai Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa Fatimah ini pernah mengadu kepada Rasul bahwa ia lelah, tidak ada pembantu. Yang paling buat dia lelah adalah alat penggiling gandum yang biasa dia gunakan, karena memang kalau menggunakan alat itu perlu tenaga ekstra. Putri Nabi ini mengadu gak punya pelayan, gak ada pembantu. Putri kesayangan Nabi mengadu, "Tangan saya sakit ya Rasulullah." Kemudian ia minta diberikan pelayan kepada Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? "Aku beritahukan tentang amalan lebih bagus daripada pelayan." Rasul mengatakan, "Apabila kalian hendak tidur, maka bacalah takbir Allahu Akbar 33 kali, Subhanallah 33 kali, dan Alhamdulillah 33 kali. Karena itu lebih baik daripada kalian punya pelayan." Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Aku tidak pernah lihat orang yang mirip gerakannya, duduknya, jalannya, berdirinya Rasul kecuali Fatimah radhiyallahu anha." Rasul pernah bersabda, "Ada malaikat baru turun dari langit, dan malaikat ini tidak pernah turun sama sekali sebelumnya. Malaikat ini hanya turun malam itu saja dan minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan berita gembira bahwa Fatimah beliau adalah penghulu daripada seluruh wanita yang ada di dalam surga nanti. Sayyidatuna Fatimah dan Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain, mereka dua pemimpin para pemuda di dalam surganya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggaris 4 garis di depan para sahabatnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tahukah kalian 4 garis ini? Maka para sahabat mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi katakan, garis 4 ini adalah wanita-wanita yang paling mulia di surganya Allah. Ia adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun, dan yang keempat, Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah 4 wanita mulia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, sesungguhnya Fatimah termasuk orang yang sabar bersama Ali bin Abi Thalib, karena Ali itu tidak termasuk orang yang kaya. Menikah dengan Sayyidah Fatimah saja jual baju perang yang diberikan Rasul kepada beliau yang harganya 400 dirham. Dan kehidupan beliau bersama Ali itu sangat sederhana, tetapi Sayyidatuna Fatimah tetap bersabar bersama Ali radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin, dahulu ketika Rasulullah menjelang sakratul maut akhir hayatnya, seluruh istri-istri Nabi berada di sekitar Rasulullah. Satupun di antara mereka tidak ada yang pergi, semua berada bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Sayyidatuna Fatimah masuk. Nabi mempersilahkan Fatimah radhiyallahu anha duduk di sebelah Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membisiki Fatimah 2 kali. Bisikan pertama yang disampaikan Rasul adalah Fatimah tiba-tiba menangis, terisak-isak. Kemudian ketika Rasul memandang wajah Fatimah lagi menangis bersedih, Rasul memanggil lagi Fatimah dan membisiki lagi yang kedua kalinya. Bisikan yang kedua Nabi membuat Fatimah tertawa. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan Nabi kepadamu? Bisikan pertama engkau menangis, sedangkan bisikan kedua engkau tertawa. Maka Sayyidah Fatimah, aku gak akan bongkar rahasia Rasul. Kemudian karena Aisyah terus mendesak Fatimah untuk menceritakan hal itu, lalu Fatimah mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka aku akan ceritakan kepadamu. Yang pertama, Rasul mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling pertama menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah wafatnya. Maka kemudian aku pun menangis. Kemudian Rasulullah kembali membisikkanku bahwa aku adalah pemimpin para wanita penduduk di surga, dan aku pun tersenyum dan tertawa. Dan betul Sayyidatuna Fatimah adalah orang yang pertama wafat sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah kisah biografi singkat tentang Sayyidatuna Fatimah, istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan ibu daripada Hasan dan Husain, pemimpin para pemuda di surga. Semoga kisah ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.